Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tahapan dewasa awal. Berikut nama anggotanya. Yang pertama ada Ratu Eka Lintang dengan NIM 180 162 3025. Yang kedua ada Dwi Hanum Salsabila dengan NIM 180 162 3030. Yang ketiga ada Regina Ratu Priscilia dengan NIM 180 162 3032. Yang keempat ada Adwanisa Trianindia dengan NIM 180 162 3075. Yang kelima ada Aimin Najmi Nuria dengan NIM 180 162 3095. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita pilih jawaban yang tepat untuk pertanyaan berikut. Manakah yang merupakan adegan yang mulai dilakukan saat mencapai usia dewasa awal? Mari kita pilih antara dua jawaban berikut. Yang A, menjadi dewasa awal berarti mulai menerima tanggung jawab, mampu memecahkan masalah lebih stabil, dan masih bergantung pada orang-orang tertentu. Sementara yang B, menjadi dewasa awal berarti menuntut kebebasan namun belum mengatasi tanggung jawab, dan penyesuaian diri pada standar kelompok adalah hal yang terpenting. Kira-kira jawaban yang mana ya yang tepat? Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Menjadi dewasa awal berarti mulai menerima tanggung jawab, mampu memecahkan masalah lebih stabil, dan masih bergantung pada orang-orang tertentu. Nah, kira-kira kenapa ya jawabannya yang A? Mari kita simak pengertiannya. Menurut Harlock, di tahun 1996, seseorang pada tahap perkembangan dewasa awal, yaitu berkisar antara 18 sampai 40 tahun, berarti terjadi perubahan fisik dan psikologis pada dirinya, serta berkurangnya kemampuan reproduktif. Pada masa ini, diharapkan seorang individu memainkan peran baru, berarti seperti suami atau istri, orang tua, para pencari nafkah, dan pemenuhan keinginan baru, serta mengembangkan sikap dan nilai baru sesuai tugas baru yang mereka terima. Nah, selanjutnya menurut Sandrock, di tahun 2011, masa dewasa awal merupakan waktu transisi dari remaja menuju dewasa yang berkisar antara umur 18 sampai 25 tahun yang ditandai kegiatan eksplorasi dan eksperimen yang diwarnai perubahan berkesinambungan. Sedangkan menurut Erikson dalam Monks, Norris, dan Harditono di tahun 2001, tahap dewasa awal berada pada rentang usia 20 tahun sampai 30 tahun. Di tahap ini, manusia mulai menerima dan memikul tanggung jawab yang lebih berat. Dan pada tahap ini pula, hubungan intim mulai berlaku dan berkembang. Jadi, kalian udah tahu kan kenapa jawabannya yang A? Tahap dewasa awal. Tahap dewasa awal adalah fase penting dalam perkembangan manusia, di mana pada fase ini terjadi perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. 1. Perkembangan fisik. Pada tahap dewasa awal, pertumbuhan individu sudah mencapai puncaknya, dan individu cenderung mempertahankan kesehatan dan kebugaran fisiknya. Jadi dalam tahap ini, individu sudah jauh menyadari pentingnya kesehatan dan kebugaran fisik. 2. Ada perkembangan kognitif. Pada tahap ini, individu sudah mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis, serta mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks. 3. Ada perkembangan sosial. Pada tahap ini, individu mulai membangun hubungan sosial yang lebih kompleks dan intim, serta mulai mempertimbangkan peran dan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Jadi, pada tahap ini, individu sudah membangun hubungan kompleks dan intim, maksudnya adalah berteman dengan seseorang yang mempunyai kepentingan yang sama dan mereka biasanya lebih selektif memilih teman akrab. Yang keempat ada perkembangan emosional. Pada tahap ini, individu mulai mengembangkan kemampuan untuk mengatur emosi dan mengekspresikan perasaan dengan lebih tepat dan efektif. Yang kelima ada perkembangan karir. Pada tahap ini, individu mulai mempertimbangkan pilihan karir dan membangun keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karirnya. Yang keenam ada perkembangan spiritual. Pada tahap ini, individu mulai mencari makna dan tujuan hidup yang lebih dalam, serta mengembangkan nilai-nilai dan keyakinan yang lebih mapan. Faktor yang mempengaruhi dewasa awal. Dalam proses perkembangan dewasa awal, memiliki berbagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan dewasa awal ini. Harlock menguraikan faktor yang dapat mempengaruhi dewasa awal. Pertama, faktor internal atau nature. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi kehidupan dewasa awal. Faktor internal meliputi 1. Efisiensi fisik. Pada masa dewasa awal, perkembangan fisik sedang mencapai masa puncaknya. Kekuatan fisik pada orang dewasa memungkinkan untuk optimal dalam bekerja, berkeluarga, dan memberi dampak positif untuk emosi, motivasi, dan menyesuaikan diri individu. 2. Kemampuan motorik.
Orang dewasa mencapai puncak kekuatannya antara usia 20 dan 30-an. Individu yang usia 20 tahun lebih mampu menguasai keterampilan dan dapat mengandalkan kemampuan motorik dalam situasi tertentu. 3. Kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk menyesuaikan diri pada situasi baru, seperti mengingat kembali hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Kemampuan mental mencapai puncaknya saat usia 20-an, lalu sedikit demi sedikit menurun. 4. Motivasi. Apabila remaja mencapai usia dewasa secara hukum, mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosial mereka. Hal ini menjadi motivasi untuk menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan agar dapat dianggap mandiri. 5. Model peran. Orang dewasa yang berinteraksi dengan orang dewasa lainnya mempunyai model peran untuk diteladani. Karena berinteraksi dengan mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang dianut masyarakat orang dewasa. Selanjutnya, saya akan membahas faktor eksternal yang mempengaruhi tahap dewasa awal. Di sini ada 8 faktor yang mempengaruhi, antara lain perubahan minat, penampilan, minat keagamaan, hiburan, rekreasi, minat dan peran serta sosial, peran jenis kelamin, serta bahaya personal dan sosial. Mengambil sumber dari Harlow, edisi kelima tahun 2011, perubahan minat terjadi pada tahap awal umumnya karena pergantian kewajiban dan tanggung jawab. Tergantung pada beban kewajiban, orang dewasa awal memperluas atau mempersempit minat mereka. Di bawah ini ada beberapa sebab perubahan ini terjadi, yaitu yang pertama, perubahan dalam kondisi kesehatan. Umumnya, daya tahan seorang tahap dewasa awal menurun dan tidak lagi seperti semula. Karena itu, mereka bergeser kepada minat yang tidak menggunakan banyak kekuatan. Yang kedua, perubahan dalam status ekonomi. Orang dengan status ekonomi yang membaik cenderung memperluas minat mereka yang belum pernah atau mampu mereka laksanakan. Jika sebaliknya dengan status ekonomi mengalami kemunduran, mereka akan mempersempit minat mereka mengingat tanggung jawab keluarga atau usaha yang dimilikinya. Yang ketiga, perubahan dalam pola kehidupan. Orang dewasa awal harus meninjau kembali minat-minat lama dari segi waktu, tenaga, dana, dan persahabatan mereka untuk mengetahui apakah hal ini sesuai dengan pola-pola kehidupan mereka yang baru atau apakah hal ini masih memberi kepuasan seperti dahulu. Yang keempat, perubahan dalam nilai. Nilai-nilai baru yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi minat yang sudah ada atau dapat menumbuhkan minat baru. Yang kelima, perubahan dalam peran jenis kelamin. Pola kehidupan pria dewasa sangat berbeda dengan pola kehidupan wanita. Oleh karena itu, perbedaan minat berdasarkan jenis kelamin semakin besar dibandingkan dengan masa remaja. Yang keenam, perubahan dalam status perkawinan. Karena terjadi perubahan dalam pola kehidupan, maka minat orang sudah menikah akan berbeda dengan orang yang belum menikah. Yang ketujuh, menjadi orang tua. Yang semula berorientasi kepada diri berubah menjadi berorientasi kepada keluarga. Umumnya mereka tidak mempunyai uang, tenaga, atau waktu untuk melakukan minat mereka. Namun, untuk melanjutkan minat mereka, itu semua tergantung kondisi kehidupan atau perasaan mereka. Yang ke-8, perubahan kesenangan. Apa yang disenangi dan tidak disenangi sangat mempengaruhi minat seseorang dan akan menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir, perubahan dalam tekanan budaya dan lingkungan. Minat seseorang akan dipengaruhi dari tekanan kelompok sosialnya. Jika nilai kelompok sosial berubah, maka minat juga akan berubah. Selanjutnya ada penampilan. Orang tahap dewasa awal mulai sadar akan penampilan fisiknya, kemudian memanfaatkannya atau memperbaikinya. Meskipun demikian, sebagian orang dewasa awal akan menyadari bahwa penampilan memegang peran penting dalam interaksi sosial. Di bawah ini ada peran-peran pakaian, yaitu yang pertama, meningkatkan penampilan dan daya tarik, dan yang kedua, sebagai indikasi status sosial, artinya sebagai simbol status yang mengidentifikasikan kepada kelompok sosial yang ia masuki. Yang ketiga, menunjukkan individualitas, artinya pakaian yang mereka gunakan juga tetap menunjukkan identitasnya sebagai individu. Yang terakhir, menunjukkan prestasi sosioekonomi, artinya pakaian juga dapat menunjukkan keberhasilan ekonomi seseorang, entah dari kualitas atau nilainya.
Next slide, ada minat keagamaan. Minat keagamaan orang dewasa awal tergantung dengan latar belakang keluarga, kebutuhan spiritual, kelas sosial, dan lain-lain. Mayoritas orang dewasa awal yang mempunyai minat besar dalam agama adalah orang yang menginginkan sesuatu. Lalu ada hiburan. Beberapa hiburan yang dilakukan semasa remaja mungkin tidak lagi digemari dengan bertambahnya usia atau keterbatasan waktu. Hiburan mencakupi berbincang, olahraga, bermain, melakukan hobi, dan lain-lain. Kemudian ada rekreasi. Orang dewasa awal cenderung tidak mempunyai waktu untuk berekreasi karena kewajiban dan tanggung jawab yang dipegangnya. Umumnya, rekreasi pada tahap dewasa awal berorientasi kepada keluarga, berbeda dengan tahap remaja. Di bawah ini ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, kesehatan. Orang dewasa awal mulai mengurangi rekreasi yang terlalu menguras tenaga dan menghabiskan waktu dengan hiburan atau rekreasi yang ringan. Yang kedua, waktu. Orang dewasa awal akan kekurangan waktu untuk berekreasi dibandingkan waktu remaja dahulu. Sekali lagi, disebabkan oleh kewajiban dan tanggung jawabnya. Orang dewasa awal akan cenderung memilih rekreasi yang paling memuaskan sekaligus atau paling praktis dalam segi waktu dan uang. Yang ketiga, status pernikahan. Orang dewasa awal yang belum menikah tentunya memiliki lebih banyak waktu dan uang untuk berekreasi dibandingkan yang sudah menikah. Bagi keluarga besar, rekreasi keluarga cenderung dilakukan di dalam rumah dan melibatkan anggota-anggota keluarga. Kegiatan rekreasi para wanita dewasa juga bergantung dari peran sebagai istri dan ibu. Yang keempat, status sosioekonomi. Orang dewasa awal dari golongan menengah mempunyai lebih banyak waktu untuk berekreasi, mengikuti lebih banyak bentuk rekreasi, menghabiskan waktu luang sebagai penonton, dan sebagian dari kegiatan rekreasi berhubungan dengan pekerjaan. Umumnya, bentuk rekreasi golongan menengah mengambil tempat di rumah, sedangkan golongan bawah ikut serta dengan hubungan komersial di luar rumah. Dan terakhir, penerimaan sosial. Orang dewasa awal yang populer dan mempunyai banyak teman memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti berbagai bentuk rekreasi sosial. Selain itu, orang dewasa awal yang sedang menyelesaikan pendidikannya memiliki lebih banyak kesempatan untuk rekreasi daripada orang yang tidak lagi bersekolah. Dengan sendirinya, bentuk rekreasi terutama soliter atau terbatas pada lingkungan keluarga. Next slide, mengenai minat dan peran serta sosial, dalam masa ini, orang dewasa awal sering merasa kesepian, belum menikah atau sudah menikah. Mereka kehilangan pergaulan yang menyenangkan saat masa remaja. Mereka juga mengambil sikap selektif dalam mencari teman dengan nilai dan kepentingan yang sama. Umumnya juga, jumlah teman akrab yang dimiliki semakin kecil. Di bawah ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial, yaitu yang pertama, mobilitas sosial. Rasa keinginan orang dewasa yang semakin besar untuk meningkatkan status sosialnya ke yang lebih tinggi, melibatkan dirinya ke organisasi-organisasi yang membentuknya naik ke jenjang sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, status sosioekonomi. Orang dewasa awal yang memiliki status sosioekonomi yang lebih baik akan lebih mampu berperan di kegiatan sosial, terutama kegiatan di luar rumah dibandingkan dengan status yang kurang baik. Yang ketiga, kelas sosial. Orang dewasa awal kelas tinggi dan menengah lebih sering aktif dalam berbagai organisasi masyarakat dibandingkan dengan kelas bawah. Mereka, kelas tinggi dan menengah, juga lebih banyak duduk di kepemimpinan organisasi, mempunyai lebih banyak teman akrab, namun jarang menghabiskan waktu dengan saudara dibandingkan dengan kelas bawah. Yang keempat, lamanya tinggal di suatu kelompok masyarakat. Banyak orang dewasa awal yang harus pindah ke suatu lingkungan baru, kemudian berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi untuk bertemu dengan masyarakat dan menemukan teman. Yang kelima, jenis kelamin. Pria dewasa awal yang sudah menikah lebih bebas berkecimpung dengan kegiatan sosial di luar daripada di rumah, dibandingkan dengan wanita dewasa awal yang sudah menikah yang sering harus membatasi kegiatan sosial pada lingkungan masyarakat dan rukun tetangga. Sebaliknya, wanita dewasa awal yang belum menikah lebih aktif dalam kegiatan masyarakat dibandingkan dengan pria yang masih lajang. Yang keenam, ada umur kematangan seksual. Pria yang lebih cepat dewasa lebih aktif dalam kegiatan masyarakat dan berorganisasi dibandingkan dengan pria yang terlambat dewasa. Wanita yang lebih cepat dewasa juga tetap aktif di bidang sosial apabila memungkinkan. Yang ketujuh, urutan kelahiran. Harlock percaya anak pertama sering memiliki perasaan tidak aman dan sesudah dewasa cenderung menjadi pengikut. Mereka lebih aktif dalam kegiatan masyarakat daripada anak-anak yang lahir setelahnya. Kemudian, peran jenis kelamin. Ada dua konsep peran jenis kelamin dewasa, konsep tradisional dan konsep egalitarian.
Namun lambat laun, konsep tradisional dimodifikasi atau diganti dengan konsep yang lebih egalitarian. Konsep tradisional menekankan pada superioritas maskulin dan tidak dapat mentolerir setiap sifat yang memberi kesan kewanitaan atau pekerjaan yang dianggap pekerjaan wanita. Sedangkan konsep egalitarian menekankan pada individualitas, pada persamaan derajat antara pria dan wanita. Suatu peran harus mendatangkan rasa kepuasan pribadi dan tidak dinyatakan cocok bagi satu jenis kelamin tertentu saja. Bagian terakhir adalah bahaya personal dan sosial. Rasa bahaya yang bersifat personal dan sosial pada masa ini berasal dari kegagalan untuk menguasai beberapa atau sebagian besar tugas perkembangan yang penting, yang mengakibatkan individu itu tampak belum matang dibanding dewasa awal lainnya. Kegagalan dalam menguasai tugas perkembangan masa dewasa awal mengakibatkan kegagalan memenuhi harapan sosial dalam berbagai aspek perilaku, mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial seseorang. Sementara semua orang dewasa tidak perlu mengalami semua bahaya ini, kebanyakan dari bahaya tersebut akan dialami pada suatu ketika oleh mayoritas orang dewasa awal. Pada masa dewasa awal, kira-kira pada usia 18 hingga 29 tahun menjadi fase krusial dalam perkembangan individu dengan berbagai perubahan dan isu yang muncul. Proses kedewasaan pada fase ini dianggap sebagai waktu yang cukup sulit bagi setiap individu. Saat ini, mereka dihadapkan pada tugas untuk mandiri dan melepaskan ketergantungannya pada orang tua. Salah satu isu umum adalah emerging adulthood, yang merupakan periode transformasi pada masa awal dewasa, terutama selama masa kuliah, Gather and Cooper tahun 2011. Orang yang mengalami fase ini sering merasakan kebimbangan, ketidakpastian, frustasi, dan ketidakamanan karena berada di antara masa remaja dan dewasa. Fase ini juga dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional dan kognitif, serta resiko tinggi terhadap peningkatan kecemasan. Salah satu masalah yang ada pada emerging adulthood adalah quarter life crisis. Pada quarter life crisis ini, individu menghadapi 7 aspek seperti keseimbangan dalam mengambil keputusan, perasaan putus asa, penilaian negatif terhadap diri sendiri, rasa terjebak, kecemasan, tekanan, dan kekhawatiran interpersonal. Dalam menghadapi quarter life crisis ini, individu yang sukses mencapai stabilitas hidupnya cenderung lebih mampu mengatasi tantangan dan menyadari bahwa terkadang perubahan yang kurang menyenangkan diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Sebaliknya, bagi individu yang terjebak, mereka mungkin merasa kehilangan kekuatan yang ada, meragukan dirinya sendiri, dan cemas terhadap kegagalan yang akan terjadi. Ketidakberhasilan tersebut untuk mencapai suatu tujuan juga bisa menciptakan rasa tidak aman terkait pencapaian bencana dan arah hidup yang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan mental. Quarter life crisis ini atau yang biasa disebut dengan QLC dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Pengalaman masa kecil yang memberikan dampak positif sangat berarti dan bermanfaat bagi kehidupan saat ini. Menurut Paulus, tahun 2000, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi quarter life crisis adalah pengalaman pribadi. Dalam konteks ini, pengalaman masa kecil dianggap sebagai pengalaman pribadi yang berpotensi membentuk persepsi individu terhadap suatu situasi dan mampu menciptakan gejolak emosi yang dirasakan oleh individu tersebut. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang memiliki dampak pada quarter life crisis dan penelitian ini mencakup faktor-faktor lingkungan, sosial budaya, dan media sosial. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Pada faktor ini berisi suatu dukungan moral dan materi yang digunakan untuk mengatasi tekanan dari keinginan orang tua. Selama fase peralihan dewasa, perbedaan sumber daya pengembangan dan finansial antar individu dapat mempengaruhi perkembangan suatu individu. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Lingkungan, terutama harapan dari keluarga, dapat menjadi sumber tekanan selama quarter life crisis ini, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan beban dan tekanan pada orang tersebut. Yang kedua adalah faktor sosial budaya. Pada dasarnya, kondisi derajat, agama, budaya yang positif dapat memberikan dampak baik pada kehidupan seseorang. Religiusitas sebagai bentuk hubungan pribadi dengan kepercayaan tertinggi membawa dorongan untuk setiap individu agar semakin patuh terhadap ajaran dan larangannya. Dalam konteks ini, religiusitas diartikan sebagai tingkat pengetahuan, keyakinan,
pelaksanaan ibadah, dan penghayatan terhadap agama melalui tindakan yang nyata. Yang ketiga adalah faktor sosial media. Konten media sosial sering membuat para individu merasa kecil dan kurang percaya diri karena dengan mudahnya akses informasi yang mereka dapatkan, mereka juga dengan mudahnya membandingkan pencapaian yang diraihnya dengan orang lain. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa tertinggal antara pencapaian diri mereka dengan pencapaian orang lain, yang mana hal tersebut dapat menciptakan masalah yang signifikan pada masa dewasa awal. Pada masa dewasa ada juga aspek lain yang menjadi isu terpenting pada masa ini, yaitu aspek romantis, yang mana aspek ini memegang peranan penting di mana seseorang kerap mengalami perasaan jatuh hati atau kecewa hati. Keadaan ini dapat memberikan pengalaman emosional yang mendalam bagi setiap individu. Selain itu, situasi tersebut juga menjadi pemicu munculnya tantangan dalam perkembangan masa dewasa awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.